Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Menurut saya ini kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, ketika saya mendengarkan berita ini, saya hampir pingsan guys. Saya sampai meneteskan air mata guys. Kok bisa ya? Ada rejim yang sangat-sangat kejam sekali. Bayangkan ya, atlet Iran, atlet sepak bola Iran, hanya lupa menyanyikan lagu kebangsaan, tapi dihukum metong guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Ada 6 orang atlet sepak bola Iran yang dihukum metong oleh rejim Iran itu sendiri guys. Wow, gila banget. Ini menurut satu keterlaluan. Ini melebihi kekejaman daripada rejim Soeharto, melebihi kekejaman daripada Sumanto, melebihi kekejaman daripada Stalin, melebihi kekejaman daripada rejim Om Kumis yang ada di Jerman. Wow, gila banget. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa atlet Iran sengaja tidak menyanyikan lagu kebangsaan? Apa alasannya? Apakah karena mereka sudah muak dengan pemerintah Iran itu sendiri? Apakah karena mereka sudah muak dengan pejabat Iran itu sendiri? Apakah karena mereka sudah benci banget dengan yang namanya rejim Khamenei? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa rejim Iran itu begitu tega gitu ya? Mereka tega menghukum metong 6 orang atlet pesepak bola wanita Iran guys. Bayangkan ya, seorang atlet ya, kepada seorang atlet mereka sudah berani menghukum metong, apalagi ke masyarakat jelata ya kan, apalagi ke masyarakat biasa ya kan. Ini sungguh kejahatan yang tidak bisa ditolerir menurut saya pribadi. Ini kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dikata-katain nge-hoax gitu ya, saya dikata-katain menyebarkan hoax. Enggak, ada datanya. Saya akan tampilkan datanya di sini guys ya. Ini berdasarkan data dari Kompas. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah ke Kompas. Jadi di antara sahabat yang terpilih, kalau misalnya ada yang komplain, lu memutarbalikkan fakta. Enggak, saya nggak memutar kembali fakta. Ini nyata guys ya. Saya tidak ngarang-ngarang gitu ya. Ya di video sebelumnya juga banyak tuh yang ngata-ngatain saya nge-hoax ya. Ketika Ayatollah Khamenei baru meninggal, saya bikin videonya banyak banget tuh yang komentar, "Oh, kamu nge-hoax. Oh, kamu bohong." Ya. Padahal saya ngomong apa adanya gitu. Ya, kemudian selain itu, apa alasan terbesar daripada pemerintah Iran itu sendiri? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya benar-benar netral, saya tidak berpihak pada pemerintah Iran, saya tidak berpihak pada atlet Iran, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya berpihak pada kejujuran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu begitu tega ngebunuh atlet mereka? Apa alasannya? Apakah karena pemerintah Iran itu menggunakan dalil-dalil agama? Apakah karena pemerintah Iran itu menganggap bahwa atlet ini adalah kafir gitu? Apakah pemerintah Iran itu menganggap masyarakatnya itu adalah kafir ya, yang halal darahnya untuk dibunuh? Apakah itu semacam doktrin daripada pemerintah Iran itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Kemudian kenapa ya, kalau saya perhatikan itu ya, terutama umat muslim yang ada di Konoha, saya bertanya sama yang nonton video ini ya, terutama umat muslim. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, bukan berarti saya mengatakan semua umat muslim itu jahat. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga umat muslim yang bagus ya. Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa di rumah saya ada umat muslim kok, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi gini guys, kenapa umat muslim itu beranggapan ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, tapi rata-rata di Konoha beranggapan bahwa negara kafir itu, negara nonis itu, negara yang tidak seagama dengan mereka tuh dianggap jahat gitu. Kenapa? Kita ambil contoh misalnya seperti Australia. Kenapa banyak warga Konoha berpikir bahwa Australia itu jahat? Karena apa? Karena mereka kafir, karena mereka Kristen, karena mereka beragama beda dengan kita gitu. Kenapa banyak banget warga Konoha berpikir seperti itu?
Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu. Kenapa? Kalau kita berpikir secara logis ya, kalau kita punya otak gitu ya, kalau misalnya nih negara kafir itu jahat, Australia jahat, ya Inggris jahat, Amerika jahat, ya Israel jahat. Kenapa di Australia itu ada imigran Muslim? Coba kenapa? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Kalau negara kafir itu jahat, kenapa ada imigran Muslim di negara kafir? Kenapa mereka betah gitu? Menurut data, ada sekitar 3-4 juta orang umat Muslim yang ada di Amerika. Sementara Amerika itu mayoritas Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau negara kafir, negara Kristen itu jahat, kenapa umat Muslim yang ada di Amerika itu betah? Kenapa nggak dibunuhin gitu? Kalau kita beranggapan bahwa negara kafir itu jahat gitu. Bagaimana dengan Israel? Ada banyak umat Muslim yang ada di Israel. Ada jutaan umat Muslim yang ada di Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Israel itu jahat, kenapa umat Israel itu tidak ngebunuh umat Muslim yang ada di sana? Iya kan? Kemudian di Israel juga ada masjid ternyata guys. Ya, sama seperti di Konoha, menggunakan ajan juga. Cek data. Saya nggak ngarang guys ya. Apa yang saya katakan itu saya riset dulu gitu ya. Saya nggak mau dirujak oleh netizen gitu ya. Karena saya yakin yang nonton video ini orang-orang jenius gitu ya, orang-orang cerdas gitu. Di Israel itu ada masjid guys. Jadi segitu toleransinya mereka. Cuman kita ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain negara kafir ya, negara yang beda agama dengan kita anggap mereka itu jahat dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan bagi warga Konoha. Tolong dijawab ya di kolom komentar ya. Saya cuma bertanya, saya tidak menghakimi, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Saya cuma bertanya, kenapa ya warga Konoha itu menganggap bahwa negara kafir itu jahat? Sementara di negara kafir banyak orang yang mencari suaka. Banyak umat Muslim yang pengen tinggal di negara kafir seperti di Inggris, di Eropa dan sebagainya, termasuk atlet Iran ini. Jadi 6 atlet Iran ini mencari suaka di Australia. Ceritanya mereka lagi bertanding di Australia. Kemudian mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan di Australia ketika bertanding, lalu mereka diancam hukum metong oleh pemerintah Iran atau pejabat Iran atau rejim Khamenei. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa rejim Khamenei begitu tega gitu ya? Begitu tega terhadap atlet-atlet mereka. Ya, kemudian kalau Australia itu jahat, kenapa atlet-atlet Iran itu mencari suaka di Australia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana kronologinya? Kok bisa pemerintah Iran itu sekejam itu? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ternyata atlet wanita, atlet sepak bola wanita Iran itu lagi berlaga di Asia dan di benua Australia ya. Mereka sudah bertanding melawan Filipina ya, kemudian terakhir mereka bertanding melawan Australia. Nah, ketika lagu kebangsaan diputar pada saat pertandingan, maka ada atlet Israel yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Ada yang menyanyikan, tapi lebih banyak yang tidak menyanyikan. Ada 6 orang yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya karena masalah politik dan masalah kebebasan, terutama wanita yang ada di Iran itu tidak ada kebebasan, sehingga mereka dendam dengan yang namanya rejim Khamenei. Mereka benci dengan negaranya, mereka nggak punya jiwa nasionalis. Karena apa? Karena ya mereka ditindas ya, terutama wanita.
wanita itu dikekang, dipaksa berhijab gitu. Jadi pemerintah Iran itu kan gitu ya. Kalau kita mau jadi negara maju, kita harus berhijab. Kan nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau di Iran itu terjadi kekeringan, maka pemerintahnya akan mengatakan, oh di Iran itu terjadi kekeringan karena apa? Karena wanita Iran itu sudah mulai buka hijab. Padahal kan nggak ada hubungannya kan. Apa hubungannya coba? Apa korelasinya ya kan? Kalau terjadi krisis di Iran, maka pemerintah Iran akan mengatakan, oh ini karena wanita-wanita Iran itu sudah mulai melawan kodratnya, tidak berhijab dan sebagainya, sudah umbar-umbar aurat dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, apakah ini korelasinya? Enggak. Padahal pada faktanya ya, kalau boleh jujur itu ya pemerintah Iran itu kerjanya nggak becus gitu, sehingga apa? Sehingga negaranya hancur, sehingga ekonominya hancur, sehingga terjadi kekeringan di Iran gitu. Ya, terjadi krisis di Iran itu kenapa? Karena ulah daripada pejabat Iran itu sendiri. Lalu mereka mengkambing hitamkan hijab, sehingga apa? Sehingga atlet-atlet pesepak bola Iran yang ada di Australia, mereka kesel terhadap pemerintahnya, mereka dendam dengan pemerintahnya, sehingga mereka ogah ya menyanyikan lagu kebangsaan. Itu bentuk protes mereka terhadap negara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semuanya dihukum metong? Enggak semuanya. Ya, saya harus jujur di sini ya. Ada 6 orang yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan, itu yang akan dihukum metong, guys. Sengaja saya plesetin ya, biar tidak kena ban sama YouTube ya. Jadi, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya pulang, tapi terancam juga dihukum metong. Ya, apakah ini beritanya valid? Sangat valid. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kamu mau memutarkan balik fakta ya, ya ada juga yang mengatakan bahwa oh atlet-atlet Iran itu sebenarnya ya ditahan oleh Federasi Australia, ditahan oleh orang-orang Australia. No, bukan seperti itu guys. Bukan seperti itu konsepnya. Jangan diputar balikkan. Justru mereka mencari cuaka di Australia karena apa? Karena mereka takut dihukum metong gitu ya. Dan pemerintah Australia juga sudah mengkonfirmasi, ya sok aja kalau misalnya jadi warga negara Australia nggak jadi masalah, cari suaka di Australia nggak jadi masalah. Kemudian Donald Trump juga mengkonfirmasi, nggak apa-apa kalau mencari suaka di Australia nggak jadi masalah gitu. Jadi itu artinya kalau kita waras, kalau kita berpikir logis, ya jangan berpikir bahwa negara kafir itu, negara seperti Australia, ya, negara yang tidak seagama dengan kita itu jahat. Jangan berpikir seperti itu, jangan berpikir negatif. Ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ada banyak warga Konoha itu yang berpikir negatif terhadap negara kafir ya. Selalu dicurigai gitu ya. Di Konoha juga seperti itu. Kalau gereja-gereja membagikan sembako, oh ini kristenisasi, oh kasih Indomie, oh ini mau masuk ke agamanya. No, nggak ada hubungannya kocak. Orang bagi-bagi sembako ya bagi sembako aja gitu, nggak ada hubungannya ya. Kemudian bagaimana dengan pemerintah Iran? Pemerintah Iran itu menganggap yang membangkang terhadap mereka itu adalah kafir. Jadi dasar daripada pemerintah Iran itu membunuh orang lain, itu membunuh orang yang mengkritik pemerintah itu kafir. Ya, mereka menganggap bahwa kafir itu halal darahnya. Jadi begitulah negara kalau sudah berlandaskan agama. Secerdas apapun orang yang ada di negara tersebut, kalau negara tersebut berlandaskan agama seperti Iran, maka akan hancur berantakan. Hancur lebur. Kenapa? Karena agama itu kan berpikirnya hitam putih. Artinya gini, agama itu kan nggak ada kompromi. Kalau misalnya agama mengatakan lu kafir, ya lu pasti dihabisi gitu. Ada dalil-dalilnya gitu ya dalam agama tertentu di Konoha. Jadi pemerintah Iran menganggap bahwa atlet-atlet itu pembangkang, pengkhianat gitu ya. Pengkhianat perang, sehingga apa? Sehingga dihabisi gitu. Sehingga disikat gitu, dihukum metong gitu. Begitu kejamnya rejim daripada Khamenei di Iran sekarang. Tapi ada saja yang mendukung rejim Khamenei yang ada di Iran. Banyak orang Konoha mengatakan, oh banyak juga masyarakat Iran yang merasa kehilangan. Enggak. Yang kehilangan itu keluarga pejabat. Karena elit-elit di sana itu sudah terancam gitu ya. Sehingga mereka menangisi pemimpin mereka gitu ya. Yang nangis itu para elit-elit guys, bukan masyarakat jelata.
masyarakat jelata itu terancam. Mereka malah demo kan, ya mereka malah berterima kasih sama Donald Trump. Saya nggak bohong guys, ada datanya itu. Cuman kita kan biasanya skip video yang tidak menguntungkan bagi kita, ya video yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kalau mau nonton video itu ya nonton dua-duanya gitu ya, nonton yang pro dan kontra, lalu kita banding-bandingkan mana yang waras, mana yang video AI, mana yang hoax dan sebagainya. Ya, kemudian kenapa sih warga Konoha itu selalu membenci Amerika, membenci negara kafir ya, kemudian membenci Israel dan sebagainya. Kalau Israel itu anti-Islam, jadi saya sering menemukan ya warga Konoha itu eh, berpikir bahwa negara kafir itu jahat gitu. Bahkan saya pernah ketemu anak kecil kan, dan saya lupa ngerekam ya. Saya pernah ketemu anak kecil, dia bilang seperti ini. Orang-orang kafir itu harus diperangi, katanya gitu. Orang-orang kafir itu nggak boleh ditemenin gitu. Anak kecil guys. Masih SD guys. Kelas 6 SD gitu ya. Mereka lagi ngobrol gitu ya di satu tempat. Ya ada sekitar 5 atau 6 orang tuh yang ngobrol. Saya dengar dari jauh, dia ngomong kafir, kafir, kafir ya. Orang Kristen, mohon maaf, ngomong eh, yang jelek-jelek gitu ya. Ngomongnya ya, ngomong, pokoknya ngomong kasar gitu ya. Lalu saya mendekat gitu, saya ngomong seperti ini. Siapa tadi yang menghina agama lain itu? Siapa yang ngajarin? Ya, siapa yang mengatakan kafir itu jahat? Ya, siapa yang mengatakan kafir itu tidak boleh ditemani gitu? Lalu mereka ketakutan ya, namanya anak kecil ya kan. Oh, saya dapat dari grup WA. Di grup WA ada seperti itu. Ternyata anak kecil itu sudah punya grup WA, guys. Lalu mereka eh, ketularan dari grup WA tersebut. Di Konoha sudah banyak seperti itu ternyata, guys. Gila ternyata ya. Mereka menganggap bahwa yang beda agama itu musuh gitu ya. Kristen ancaman ya, Buddha ancaman, Hindu ancaman gitu. Ancaman sebenarnya itu adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya secara diam-diam. Itu sebenarnya ancaman yang sebenarnya, bukan kristenisasi, budaisasi, hinduisasi. No. Ya, orang-orang yang diam-diam meninggalkan agamanya karena apa? Karena nggak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Kalau dikit-dikit mengkafirkan, memusuhi agama lain, kapan damainya coba? Iya kan? Jadi hal seperti ini yang perlu kita pahami gitu. Dan ini juga terjadi di Konoha, bukan hanya di Iran gitu. Iran itu hanya percontohan. Kalau Iran itu berhasil, ya kan digunakan di Konoha gitu. Ya kalau saya perhatikan di Konoha juga sudah 11-12 sama Iran kok, nggak ada bedanya dengan Iran ya. Di Iran mereka mengaung-aungkan pemuka agama, pemimpin tertinggi negara itu adalah pemuka agama. Di Konoha juga seperti itu. Ya, nggak percaya? Lu nggak pernah lihat Presiden sowan ke Kiai? Lu nggak pernah lihat videonya? Ketik atau di YouTube atau di Google ada tuh ya Presiden Konoha itu sungkem terhadap Kiai pemuka agama. Ya, ketika apa? Ketika kampanye sungkem gitu. Itu artinya kita sudah menganggap bahwa pemuka agama itu di tempat paling atas gitu ya. Mereka ya seperti rejim Ayatollah Khamenei gitu ya. Pemuka agama di Konoha seperti itu guys, tanpa kita sadari. Mereka yang mengatur negara ini. Makanya kalau terjadi demo, terjadi kerusuhan, biasanya Pak Prabowo tuh ngumpulin pemuka agama. Karena apa? Karena kita itu sudah mirip-mirip seperti Iran. Kita menganggap pemimpin tertinggi itu adalah pemuka agama. Jadi kalau ada suatu negara seperti itu, ya menganggap bahwa pemuka agama itu pimpinan tertinggi, maka negara tersebut akan kacau, hancur ya seperti Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bukan karena saya benci dengan pemuka agama, enggak. Saya nggak benci dengan agama gitu. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kalau agama itu mengajarkan kebaikan, kalau agama itu mengajarkan kedamaian, kalau pemuka agama itu tidak korupsi, ya kalau pemuka agama itu tidak kasus di pondok pesantren, kalau pemuka agama itu tidak berkata kotor saat ceramah, kalau pemuka agama itu tidak ngomong ada jin kafir disalib, kalau pemuka agama itu tidak ngata-ngatain agama lain, kalau pemuka agama itu tidak berkata kasar terhadap agama lain gitu ya, mengkafir-kafirkan, ngejelek-jelekin agama lain, saya nggak ada masalah dengan pemuka agama. Justru tanpa kita sadari pemuka agama yang ada di Iran itu mereka membunuh menggunakan dalil-dalil. Dari mana?
dasarnya. Apa buktinya? Di video sebelumnya sudah bahas nih ya. Ayatullah Khamenei menyerang Israel itu menggunakan dalil-dalil kitab suci. Cek data. Itu menurut Detik News, guys. Bukan saya yang ngarang sendiri. Saya tidak asal mangap di videonya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kita selalu menganggap bahwa yang beda agama dengan kita itu jahat gitu? Kenapa kita tuh selalu berpikir negatif gitu? Siapa sih yang mengajarin kita? Apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat? Silakan simpulkan sendiri. Kalau misalnya ada ayat-ayat yang mengatakan kita nggak boleh berteman dengan yang beda agama, dengan kafir dan lain sebagainya, apakah yang salah itu agamanya atau orangnya? Apakah yang salah itu ayatnya atau orangnya? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan pemimpin Iran? Pemimpin Iran juga sebenarnya saya tidak memojokkan di sini pemimpin Iran ya. Mungkin mereka berpikir bahwa keadaan mereka sekarang di Iran itu adalah keadaan perang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menyanyikan lagu kebangsaan dianggap pengkhianat gitu ya. Mereka terlalu cepat mengambil keputusan. Itu sebenarnya yang perlu saya kritik ya. Tapi di sini saya tidak memojokkan agama tertentu, nggak ada mensreya di sini, nggak ada niat jahat di sini. Tujuan saya itu supaya kita berpikir rasional, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di Konoha. Itu tujuan saya, guys. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.